yang ada di dunia ini ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Baru kita saksikan ya, demikianlah pidato dari Pak Jokowi pada saat ulang tahun Gerindra. Beliau menyatakan bahwa presiden terkuat di dunia ini adalah Pak Prabowo. Yang sampai detik ini pun saya tidak melihat satu kritik gitu ya, tidak dikritik lah gitu. Kalau beliau kan menyuruh cek ya, ternyata Pak Git cek memang tidak ada ya, kalau di Google tuh nggak ada ya, presiden terkuat, ada yang berkuasa. Yang ada 5 presiden yang berkuasa di dunia. Yang pertama adalah Cina Xi Jinping, kemudian kedua adalah Vladimir Putin, kemudian bla 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 lah yang 3, 4, 5 itu ya termasuk Trump dan lain-lain. Tapi kalau kita mau cengli atau katakan kita mau jujur, presiden terkuat itu ya menurut Pak Git ya, Kim Jong Un ya. Kayaknya sih nggak ada yang berani kritik Kim Jong Un kalau menurut Pak Git. Kita tahu sendiri ya, Kim Jong Un ini memerintah istilahnya dengan tangan besi gitu. Dengan data-data tersebut terbantahkanlah apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi kalau Pak Prabowo adalah presiden terkuat di dunia. Yang maksudnya apa ya, menyanjung. Jadi kalau orang Jawa itu istilahnya menyanjung setinggi langit, guneman sundul langit gitu. Kalau ada kata Mus Mulyadi, wong bodo sundul langit guneme. Jadi dia nggak tahu, nggak ngecek data dulu, ngomong setinggi langit. Ya kalau udah ngomong setinggi langit itu kan mungkin tujuannya adalah apa ya, boleh dikatakan memanjakan Pak Prabowo. Jelas banget ini memanjakan karena posisinya juga pada ulang tahun Gerindra. Nah di sini kalau kita cek lagi soal kritikannya. Kalau soal kritikan ini ya besok, nah itu akan kritik banget gitu. Artinya di sini adalah konsolidasi mahasiswa itu besok tanggal 20 Februari ini akan melakukan aksi yang dinamakan Indonesia Gelap. Indonesia Gelap ini itu ada 5 tuntutan di situ. Yang pertama, mendesak pemerintah untuk mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Yang kedua, mengevaluasi seluruh program MBG yang dinilai kurang tepat dalam realisasinya. Yang ketiga, mencabut pasal RUU Minerba yang menyebutkan bahwa kampus dapat mengolah isi tambang demi menjaga independensi akademik. Yang keempat, meminta pemerintah untuk menyairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidikan tanpa ada pemotongan atau hambatan akibat birokrasi. Yang kelima, memprotes sikap inkonsistensi pemerintah dalam mengambil atau membuat kebijakan. Sudah jelas ya Pak Jokowi, kalau ini akan terjadi besok aksi Indonesia Gelap, di mana di situ sudah akan dituntut 5 tuntutan itu, yang artinya efisiensi anggaran. Yang dimana kita tahu kalau efisiensi anggaran ini adalah sekedar penggeseran dana untuk mencapai tujuan program politik beliau atau program politik Pak Prabowo ini mengorbankan anggaran-anggaran lain yang pada saat ini Pak Prabowo itu ngotot atau ngegas di 750 triliun. Itulah dana yang akan dianggarkan untuk makan gratis dan swasembada pangan. Kalau kita lihat juga banyak konten-konten yang mengkritik Pak Prabowo itu banyak sekali gitu. Tapi kenapa ini nggak disebutin sama Pak Jokowi, atau Pak Jokowi tutup mata atau memang sengaja untuk memanjakan, kalau boleh bilang kasarnya, itu istilahnya menjilat Pak Prabowo, gantian sekarang ya. Dulu katakan, kalau dulu boleh dikatakan Pak Prabowo tuh ngekor Pak Jokowi,
Nah, sekarang Pak Jokowi balik itu. Tujuannya ya nggak ada lain dengan pencalonan Pak Prabowo di 2029, ini akan tetap Gibran sebagai wakil presiden nantinya ya. Nah, kalau ini terjadi dalam 2 periode, Gibran sebagai wakil presiden, itu akan kita tahu nanti. Jadi istilahnya kalau sekolah itu, Gibran ini di training semasa 2 periode untuk menjadi presiden berikutnya di 2034, karena kita tahu usia Gibran itu masih sangat muda, jadi untuk jangka panjang. Jadi menurut Pak Git ya, setelah tahu kondisi seperti ini 2029 kayaknya Gibran juga nggak dilawankan ke Prabowo dulu, biar ngikut dulu di Prabowo selama Pak Prabowo menjadi presiden. Dan pernyataan ini pun oleh Pak Prabowo juga tidak dibantah. Jadi pada saat ulang tahun NU, Pak Prabowo itu berpidato kalau ada yang mencoba-coba memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Ya intinya beliau dan Pak Jokowi itu tidak ingin dipisahkan. Dengan pernyataan tersebut ya, asumsinya orang ya dengan pernyataan tersebut, oh begitu. Ternyata ya sudah kelihatan akhirnya di 2029 nanti Pak Prabowo tetap mencapreskan diri, nah, wakilnya juga tetap nih untuk istilahnya magang menjadi presiden di periode 2034-2039. Ya ini hanya asumsi dan orang bebas saja berasumsi. Tapi asumsi ini juga didasarkan oleh pemikiran logis gitu ya. Artinya oh gini tujuannya, dari kronologi ini ada terminologi yang ada ini ke sana atau arahnya. Menurut Pak Git, jadi tuntutan 5 dari Indonesia Gelap ini itu sangat-sangatlah logis ya. Sangat logis gitu. Artinya mencabut instruksi presiden ya tentang efisiensi anggaran ya. Artinya karena dinilai dalam efisiensi anggaran ini dari makan gratis ya, itu kita bisa lihat apa yang terjadi dengan makan gratis ini ya, banyak mengorbankan pihak-pihak lain. Artinya pada salah satu contoh kita ambil ya, salah satu guru honorer terpaksa dipecat ya, dengan pemangkasan anggaran biaya pendidikan dari Kementerian Pendidikan. Nah ini dipecat, setelah dipecat anaknya memang dapat makan gratis, tapi begitu pulang ke rumah keluarganya bingung gimana cari makan berikutnya. Pada dasarnya Pak Git sih kalau memang sudah itu menjadi program politik, ya mau tidak mau harus dijalankan biar ini kelihatan. Dan akhir-akhir ini juga kita lihat gitu ya, banyak keputusan-keputusan Pak Prabowo setelah dilantik menjadi presiden itu, nah itu kan keputusannya populer semua. Yang pertama judi online. Yang pertama-tama itu yang waktu itu adalah itu ya, judi online diberantas. Ini keputusan politik kalau menurut Pak Git. Kenapa Pak Git menyatakan ini keputusan politik? Karena hari ini judi online telah berkibar kembali. Yang kedua, ini sangat-sangatlah politis, yaitu tidak jadi menaikkan PPN menjadi 12%. Ya. Dari 11% jadi 12% itu tidak jadi, yang artinya ini hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah ya. Barang-barang mewah itu ya mobil mewah, kapal pesiar, dan rumah mewah yang sifatnya mewah ya. Dalam membatalkan kenaikan pajak di 12%, ya ini sebetulnya kan menghambat program beliau sendiri. Yang artinya Prabowo Gibran itu punya target tax ratio di 23%. Soalnya kalau nggak salah itu tax ratio yang terjadi di 2024 kemarin adalah 10,03% kalau nggak Pak Git salah ingat itu. Jadi masih berkisar di 10%-an gitu. Kita bisa berpikir secara logika saja lah. Yang jelas kalau dengan kenaikan pajak, ya, otomatis ini akan menaikkan tax ratio. Logikanya seperti itu. Tapi kalau ini tidak jadi dinaikkan PPN-nya, ya otomatis
ini juga nggak akan naik tax ratio-nya. Yang itu juga sudah dicanangkan atau istilahnya dikampanyekan saat debat di Capres itu, target mereka itu terlalu muluk-muluk kalau menurut Pak Git, 23%. Yang dimana kalau kita ingat Anies itu mentargetkan di 13%, kemudian Ganjar di 14%. Ini lebih logis lah Anies dan Ganjar. Sekarang juga imbasnya kepada masyarakat makan gratis ini ya, ada sebagian yang senang, ya. Artinya ini membuka lowongan kerja baru bagi orang-orang yang bekerja di lingkungan makan gratis, yaitu kan ada karyawan-karyawannya, otomatis kan ada lowongan baru, ini membuka lowongan baru. Tapi di sebagian sisi, ini ada menimbulkan pengangguran-pengangguran baru. Dalam metode ini, menurut Sri Mulyani, yang artinya pertumbuhan ekonomi di 5,03% di 2024, Sri Mulyani itu berharap dengan strategi ini, refocusing atau penggeseran dana, atau sekarang lebih lagi dikenal dengan istilah efisiensi anggaran, perekonomian itu akan tumbuh dinilai 5,2%. Jadi kenaikan pertumbuhan ekonomi itu dari 5,03 ya di 0,17%. Itu targetnya Sri Mulyani. Beda dengan targetnya pencanangannya oleh Pak Prabowo dan Gibran, ini beda, yaitu 8%. Asumsi kenaikan 8% ini sangat-sangat juga istimewa kalau bisa terjadi ya. Yang ditargetkan Sri Mulyani cuma 5,2%, tapi yang diomon-omon oleh Pak Prabowo itu adalah 8%. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan utama dalam hal ini, yaitu apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi tentang presiden terkuat, kemudian juga tidak ada yang mengkritik, itu tidak terbukti. Atau dikatakan ini kalau kita mengambil istilah dari Pak Prabowo, ini hanya sekedar omon-omon belaka. Jadi Pak Jokowi itu omon-omon pada konteks ini. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.